sude sai ibana maurupi natarini mapimpe sugap nabe lantoy sai sude. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Aprilia Boru Hutauruk. Nats renungan harian Selasa 29 Juli 2025 diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dengan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa Batak Lidok, jalaunang lupahamu halak nama balu doorna sopot so marama somarina nang halak na buro dohotna parir jalaunang manang ise mamikiri naroa dopak dongganna di bagasan rohana. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boru Hutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, di tengah kesibukan hidup sehari-hari, kita mudah mengabaikan kebutuhan mendalam orang-orang di sekitar kita. Kita seringkali disibukkan dengan urusan kita sendiri, ambisi dan juga tanggung jawab kita sendiri. Namun, sebuah pengingat yang abadi dan menyentuh hati datang dari perkataan Nabi Zakaria. Janganlah kamu menindas janda atau anak yatim, orang asing atau orang miskin. Janganlah kamu merencanakan kejahatan terhadap satu sama lain. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tindakan dan sikap kita terhadap mereka yang rentan di masyarakat. Ayat ini merupakan ajakan yang kuat untuk mempraktekkan kasih sayang, kebaikan, dan keadilan. Mari kita telaah setiap aspek dari ayat ini dan menggali relevansinya saat ini. Janda dan anak yatim. Di zaman dahulu, para janda dan anak yatim piatu seringkali merupakan anggota masyarakat yang paling rentan, dengan keterbatasan sumber daya untuk menghidupi diri. Kini, meskipun konteksnya mungkin telah berubah, kerentanannya tetap ada. Orang tua tunggal, anak-anak tanpa wali, dan lansia yang hidup sendiri menghadapi tantangan yang unik. Mereka mungkin berjuang melawan kesulitan keuangan, tekanan emosional, dan isolasi sosial. Respon kita terhadap penderitaan mereka seharusnya berupa dukungan dan empati. Kita dapat mengulurkan tangan, membantu dengan menawarkan bantuan praktis seperti menyediakan makanan, membantu pekerjaan rumah tangga, atau sekedar meluangkan waktu bersama mereka. Berikutnya, orang asing.
Pengalaman menjadi orang asing, orang luar atau imigran seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Xenofobia, diskriminasi, dan hambatan sistemik dapat membuat pendatang baru kesulitan menemukan pijakan. Seruan Zakaria untuk tidak menindas orang asing merupakan pengingat bahwa kita semua adalah bagian dari kemanusiaan yang sama. Menyambut orang asing berarti lebih dari sekedar toleransi, melainkan merangkul mereka dengan tangan dan hati terbuka. Ini mencakup memahami kisah, perjuangan, dan impian mereka. Yang kemudian, orang miskin. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan meluas yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Kemiskinan merampas martabat, kesempatan, dan harapan setiap individu. Perintah Zakaria untuk tidak menindas kaum miskin mendorong kita untuk mengatasi ketidakadilan sistemik yang menimbulkan kemiskinan. Secara praktis ini bisa berarti yang menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi komunitas yang kurang terlayani. Ini melibatkan sukarelawan, donasi sumber daya, dan penggunaan suara kita untuk mengadvokasi keadilan. Dengan mengangkat derajat kaum miskin, kita membantu membangun masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses. Kemudian, janganlah merencanakan kejahatan terhadap satu sama lain. Akhirnya, perintah untuk menghindari merencanakan kejahatan terhadap satu sama lain mengajak kita untuk memupuk semangat integritas dan niat baik. Di dunia di mana perpecahan dan konflik seringkali tampak sebagai norma, ini merupakan panggilan radikal untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Hal ini menantang kita untuk menyelesaikan konflik dengan penuh kasih, menyampaikan kebenaran dengan kasih, dan bertindak dengan integritas dalam segala urusan kita. Kemudian tanggung jawab bersama. Kata-kata Zakaria mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan keadilan bukanlah pilihan. Keduanya fundamental bagi kemanusiaan kita. Keduanya mengajak kita untuk melihat melampaui diri kita sendiri dan memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Setiap tindakan kebaikan, setiap upaya untuk mendukung mereka yang rentan, dan setiap komitmen terhadap keadilan berkontribusi pada dunia di mana setiap orang dihargai dan diperhatikan. Di saat kita merasa kewalahan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi di dunia kita, Zakaria 7 ayat 10 menawarkan jalan yang jelas dan penuh harapan untuk maju, dimulai dari kita. Satu orang, satu tindakan belas kasih pada satu waktu. Marilah kita menjunjung tinggi kebijaksanaan ini dan berjuang untuk menciptakan komunitas yang menjunjung tinggi kasih dan keadilan. Dengan memadukan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Amanginang dapat mengamalkan prinsip-prinsip Zakaria 7 ayat 10, membuat perbedaan berarti dalam kehidupan orang lain, dan berkontribusi pada dunia yang lebih berbelas kasih dan adil. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami memohon bimbingan dan kekuatan-Mu selagi kami berusaha hidup sesuai dengan firman-Mu. Nabi Zakaria telah mengingatkan kami akan sebuah kebenaran yang mendalam untuk tidak menindas janda atau yatim piatu, orang asing atau orang miskin, dan untuk tidak merencanakan kejahatan terhadap satu sama lain. Tuhan, bantulah kami untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk para janda dan yatim piatu. Berilah kami belas kasih untuk menjangkau mereka yang berduka dan sendirian. Kiranya kami juga memberikan dukungan dan kasih kami agar mereka merasakan kehadiran-Mu melalui tindakan kami. Bantulah kami untuk memperhatikan kebutuhan mereka
dan mendampingi mereka di masa duka dan perjuangan mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi kaum miskin yang menghadapi tantangan dan ketidakadilan setiap hari. Berilah kami keberanian untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan berjuang menuju masyarakat yang lebih adil. Bantulah kami untuk bermurah hati dengan sumber daya, waktu, dan belas kasih kami. Semoga tindakan kami mencerminkan kasih dan keadilan-Mu, mengangkat mereka yang tertindas. Ya Tuhan, bersihkan hati kami dari segala niat jahat terhadap orang lain. Ajari kami untuk menyelesaikan konflik dengan penuh kasih dan mencari rekonsiliasi dengan orang-orang yang telah kami sakiti. Penuhi kami dengan roh damai dan integritas-Mu, agar kami dapat membangun hubungan yang berakar pada kasih dan kepercayaan-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami mohon hikmat dan kekuatan-Mu untuk dapat menghayati nilai-nilai ini setiap hari. Berdayakanlah kami untuk menjadi alat kasih dan keadilan-Mu di dunia ini. Semoga hidup kami menjadi kesaksian akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.